Tapi setelah mereka tertawa, dari kejauhan terdengar suara tertawa susulan. Perasaan ketakutan muncul pada mereka, dan sesuatu yang menyeramkan pun harus mereka lihat lagi. Ternyata sosok pocong tadi berdiri tepat di depan pintu keluar mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen cerita sahabat kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh salah seorang sahabatku. Dia bernama Nur Udianto, panggilannya Rudi dan sapaan akrabnya Jilu. Sosok lelaki yang gagah, berbadan besar, walaupun cenderung kebulat. Ini makhluknya. Nah, Rudi ini sekarang bekerja di sebuah car wash atau tempat pencucian mobil sebagai manajer. Sebagai anak pertama, Rudi ini berkeinginan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Walaupun sebelumnya dia sempat beberapa kali mengalami patah tulang, mulai karena jatuh dari motor, pernah juga jatuh dari pohon, dan sialnya dia beberapa kali jatuh cinta dengan orang yang salah. Cerita ini dikisahkan Rudi pada tahun 2013. Kala itu dia baru saja lulus dari sekolah SMK. Waktu itu setelah lulus dia belum mendapatkan pekerjaan. Jadi kegiatannya sehari-hari dia membantu orang tuanya. Waktu itu orang tuanya memiliki peternakan beberapa ekor sapi perah. Setiap pagi hari Rudi ini membantu bapaknya untuk memerah susu sapi. Dilanjutkan ketika siang hari dia mencari rumput atau pakan untuk sapi-sapi yang dia pelihara. Di situ dia bersama teman-temannya pergi ke perkebunan untuk sekedar mencari rumput, karena beberapa warga di situ mereka itu berprofesi sebagai peternak sapi, sebagai sumber penghasilan pendapatan mereka. Ketika sore hari, Rudi ini bermain sepak bola di sebuah lapangan. Nah, di situ awal aku bertemu dengan Rudi ini, karena kita sehobi, walaupun waktu itu kita memang berbeda kampung. Bukan hanya dengan Rudi, tapi dengan beberapa teman yang lainnya yang sehobi. Kita setiap sore itu sering berkumpul di lapangan itu untuk sekedar mencari keringat atau melampiaskan hobi kita di situ. Sampai akhirnya kita membentuk sebuah klub sepak bola. Aku masih ingat Rudi yang dengan badannya yang besar. Waktu itu selalu berposisi sebagai penjaga gawang. Pada suatu pertandingan di sore hari, aku melihat dia dihajar habis-habisan oleh tim lawan di situ. Ketika dia berhasil menangkis sebuah tendangan sambil berdiri, dia tersenyum kepadaku. Dia berkata, lebih mudah menjaga gawang daripada menjaga perasaan pasangan. Sesuatu kata-kata yang masih aku ingat sampai saat ini. Ketika malam hari seperti pemuda-pemuda kampung lainnya, Rudi ini berkumpul di suatu tempat yang sebenarnya tempat itu ditujukan sebagai pos ronda. Dikarenakan suasana desa yang aman, tentram, jadi jarang sekali ada orang yang beronda di tempat itu. Jadi pos itu digunakan Rudi bersama teman-teman sebayanya atau dengan tetangga-tetangganya untuk berkumpul, dan mayoritas di situ pasti anak muda. Sifat dari remaja kala itu mereka selalu mencari keseruan, entah itu baik atau benar,
sekedar untuk mengisi waktu luang. Malam itu diceritakan oleh Rudi tak seperti biasanya. Karena sore tadi sempat gerimis, jadi waktu itu Rudi hanya bertiga dengan 2 orang temannya. Sebut saja namanya si Bagas dan si Aldi. Sampai pada akhirnya sekitar jam 9 malam, mereka ini mulai jenuh karena suasana sangat sepi, tak seramai biasanya. Bahkan kalau mereka semuanya berkumpul itu bisa lebih dari 10 atau 12 orang. Nah, waktu itu sambil ngobrol, minum kopi, sambil ngerokok, di situ mereka membuat perapian untuk sekedar menghangatkan badan. Nah, tiba-tiba si Bagas, salah seorang teman Rudi ini, bilang kepada Rudi, Rud, ayo kita cari salak, lumayan buat cemilan." Nah, si Rudi sebenarnya ini tidak mau waktu itu karena dia malas. Apalagi dia membayangkan kalau mencari salak di siang hari aja susah, apalagi waktu itu malam. Nah, sebagai gambaran, tak jauh dari tempat mereka tinggal, di situ ada sebuah perkebunan salak pondoh yang terkenal. Buahnya itu besar, manis, dan dagingnya tebal. Nah, perkebunan itu milik salah seorang juragan dari kota yang perawatan dan penjagaannya diserahkan kepada salah satu warga di situ. Intinya, si Bagas ini mengajak Rudi dan si Aldi untuk mencuri salak itu. Sebenarnya Rudi tetap memaksa, tidak mau dengan alasan malas habis hujan. Sebenarnya waktu itu si Aldi pun menolak karena Aldi ini sedikit penakut. Tapi Bagas terus memaksa. Ayolah, daripada tidak ada kegiatan. Berlanjut, akhirnya mereka mau. Rudi pulang untuk mencari karung yang direncanakan sebagai wadah buah salak nanti. Sedangkan si Aldi mencari pisau untuk mengorek-ngorek buah salak. Sedangkan si Bagas mencari pinjaman senter sebagai penerangan. Tak lama kemudian mereka berkumpul lagi di pos itu. Kemudian berlanjut berjalan menuju kebun salak itu. Di tengah-tengah perjalanan terdengar suara burung kedasi. Menurut mitos, bagi sebagian orang, ketika malam hari terdengar suara burung kedasi, berarti itu pertanda ada sosok makhluk gaib tak jauh dari mereka. Tapi mereka tak memperdulikan itu. Tak lama kemudian mereka sampai di kebun salak itu. Dengan pelan-pelan ketiga orang ini membuka pagar pintu masuk yang terbuat dari bambu yang diikat dengan sebuah tali. Pelan-pelan mereka buka, akhirnya masuk ke kebun itu. Setelah sedikit berkeliling, si Rudi waktu itu membawa senter menemukan sebuah pohon salak yang buahnya itu cukup banyak. Posisinya berada pas di tengah-tengah kebun itu. Ketika menemukan buah salak yang sangat lebat, tiba-tiba si Bagas ini bilang, "Pak, Mbah, aku minta salaknya ya." Kemudian si Aldi ini menyaut, "Iya nak, ambil saja sesukamu." Nah, di situ mereka ini tertawa seperti orang yang bercanda. Tapi setelah mereka tertawa, dari kejauhan terdengar suara tertawa susulan. Dan itu bukan dari tertawaan mereka bertiga. Setelah itu mereka sempat berpandangan, tapi karena suara itu cukup jauh, jadi mereka tak menghiraukannya.
Kemudian si Bagas ini bertugas untuk mengambil buah salak yang cukup lebat di situ. Mereka cukup senang. Si Aldi membuka karung dengan perlahan memasukkan satu persatu buah salak yang mereka ambil. Sedangkan si Rudi ini bertugas menyinari dengan cahaya lampu senter yang dia bawa. Ketika sedang asik memanen buah salak yang bukan milik mereka itu, Rudi ini tiba-tiba mencium bau yang tidak sedap. Seketika itu Rudi ini bertanya kepada si Bagas, "Gas, kamu tadi mandi enggak?" Dengan santai Bagas menjawab, "Ya mandi, tapi tadi pagi." "Oh ya sudah." Nah, Rudi ini berpikiran kalau bau yang tidak sedap itu berasal dari salah seorang temannya ini. Tak lama kemudian dengan iseng, si Rudi ini menyenteri sekeliling pohon salak itu. Karena tak jauh dari tempat mereka berdiri, di situ ada sebuah bangunan seperti rumah tanpa atap. Hanya ada tembok yang berkeliling tanpa ada jendela dan pintu. Menurut Rudi, dia tidak tahu sejak kapan bangunan itu ada. Karena dari kecil Rudi tahu kalau sudah ada rumah di situ yang mungkin sudah berumur 30 atau 40 tahun. Rudi masih menyinari sekeliling tempat itu. Dia sambil mencari di mana lagi ada pohon salak yang berbuah lebat. Ketika senternya ini mengarah ke bangunan tua itu, Rudi dengan jelas melihat ada sosok putih yang berdiri tepat di depan pintu rumah itu. Spontan Rudi ini memanggil kedua temannya, "Gas, Di, itu apa?" Akhirnya mereka bertiga secara bersama-sama melihat sosok itu. Sosok putih sedang berdiri tak jauh dari mereka, dengan wajah yang terlihat hancur, dan mereka ini mencium bau seperti anyir darah. Tiba-tiba si Aldi ini berteriak, "Pocong!" Kemudian dia berlari diikuti si Bagas. Sedangkan si Rudi ini masih berdiri kaku di tempat itu. Ketika dia mulai sadar, dia melihat dua temannya ini sudah berlari. Rudi pun mengikutinya sambil berteriak-teriak. Mereka lolos dari makhluk itu. Mereka berhasil keluar dari kebun salak itu. Setelah mereka berhasil menuju ke perkampungan, mereka berhenti duduk sekedar menghela nafas sambil memikirkan apa yang mereka lihat tadi. Di situ tiba-tiba suasana menjadi tegang kembali. Bagas mengingatkan bahwa senter, karung berisi salak, dan ketiga pasang sandal mereka masih tertinggal di tempat itu. Antara ketakutan dan kekhawatiran kalau mereka ketahuan mencuri salak, jadi mereka di situ sempat berunding. Mereka harus kembali untuk mengambil barang-barang mereka tadi. Waktu itu si Aldi sebenarnya sudah tidak mau karena dia saking ketakutannya. Tapi si Bagas ini lebih takut kalau mereka ketahuan mencuri. Akhirnya mereka sepakat dengan memberanikan diri, bermodal 3 batang kayu, bermaksud kalau nanti mereka bertemu sosok itu lagi, mereka mau melawan. Sesuatu yang konyol yang ada di pikiran mereka waktu itu. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya mereka kembali lagi ke kebun salak itu. Perlahan-lahan mereka membuka pintu masuk kebun itu. Tanpa cahaya lampu senter, mereka mencari kembali ke tempat tadi, tanpa melihat ke arah rumah kosong tadi.
mereka menemukan senter itu dalam keadaan mati. Mereka mengambil karung berisi salak tadi dan sandal mereka. Setelah pikiran mereka mulai tenang, mereka bermaksud kembali pulang. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah hampir sampai di pintu masuk kebun tadi? Si Rudi ini mencium seperti aroma daging terbakar dan baunya sangat busuk sekali. Perasaan ketakutan muncul pada mereka, dan sesuatu yang menyeramkan pun harus mereka lihat lagi. Ternyata sosok pocong tadi berdiri tepat di depan pintu keluar mereka itu. Sosoknya sangat jelas. Waktu itu si Rudi sangat ketakutan. Satu-satunya pintu keluar yang harus mereka lalui, ternyata di situ ada sosok itu lagi. Tanpa berpikir panjang, Rudi berlari ke sisi lain kebun itu. Dia melompat menerobos pagar yang terdiri dari patokan kayu yang sela-selanya ada bambu. Dia tabrak pagar itu. Dengan badannya yang besar, ternyata pagar itu mampu dia robohkan, diikuti oleh 2 orang temannya. Mereka terus berlari sambil membawa senter, salak, dan sandal mereka itu. Tak lama kemudian mereka sampai kembali ke pos awal mereka nongkrong tadi. Di situ mereka saling pandang tanpa ada senyum atau rasa ingin tertawa. Wajah mereka pucat karena ketakutan, disertai dengan keringat yang ada di wajah mereka, dan masih terlihat beberapa luka bekas duri-duri salak itu. Akhirnya mereka duduk di situ, sekedar menenangkan diri tanpa ada obrolan apapun waktu itu. Setelah sekitar 15 menit, suasana sudah mulai tenang. Mereka sudah mulai ngobrol seperti biasa tanpa membahas kejadian tadi. Tak lama kemudian, dari arah selatan ada satu sepeda motor. Ada 2 orang bapak-bapak. Mereka berhenti di pos itu. Sedikit terheran melihat ada 3 orang sedang duduk seperti orang ketakutan. Akhirnya kedua bapak-bapak itu yang merupakan tetangga mereka bertanya, apa yang terjadi? Nah, waktu itu si Rudi dan si Bagas ini bercerita, sedangkan si Aldi waktu itu hanya diam saja, menceritakan tentang kejadian yang baru saja mereka alami. Nah, kedua bapak-bapak itu malah tertawa. Mereka, salah satu dari orang itu menceritakan kalau kebun salak itu memang angker. Mereka bercerita tentang tumbal kebun atau tentang sosok yang ditaruh di tempat itu untuk menjaga keamanan kebun itu. Pernah suatu hari ada salah seorang dari kampung sebelah sedang mencuri salak di kebun itu, yang walaupun waktu itu dia lakukan di siang hari. Tapi apa yang terjadi? Orang itu hanya berputar-putar di tempat itu. Setelah dia berhasil mencuri salaknya, dia tidak bisa keluar. Sampai pada akhirnya penjaganya itu datang ke kebun itu dan bercerita kalau siapapun yang mencuri di tempat ini, dia tidak bisa keluar. Setelah pencuri itu meminta maaf, akhirnya dia diizinkan untuk pergi dari kebun itu. Nah, kedua bapak-bapak itu bercerita kalau mereka termasuk beruntung bisa keluar dari tempat itu walaupun sempat melihat sosok yang seram.
Kemudian salah satu dari bapak-bapak itu menasihati mereka kalau yang mereka lakukan itu salah. Walaupun itu cuma sekedar mencuri untuk dimakan, tapi itu perbuatan yang tidak benar. Dan mereka berpesan agar kejadian seperti itu tidak diulangi lagi. Lebih baik meminta dengan baik-baik dan mereka pasti akan dikasih, karena itu hanya sekedar makanan. Setelah itu mereka berlalu pergi. Rudy dan dua temannya ini lanjut memakan salak yang mereka petik tadi, disertai dengan saling bantu untuk mengeluarkan duri di kaki mereka atau bahkan di tangan mereka. Nah, itulah sebuah kisah yang dialami oleh salah satu sahabatku. Sebuah kejadian yang menurut dia tidak pernah bisa dia lupakan sampai hari ini, karena itu merupakan satu pengalaman pertama dia melihat sosok yang tak kasat mata. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Kalau bisa jangan dengarkan sendiri, nanti takut ada yang menemani. Kalau kalian suka dengan video ini tekan tombol like, kalau nggak suka ya tekan tombol dislike, itu pun kalau tega. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.